Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 4 mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, yang mana pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk memaparkan hasil diskusi mengenai bagaimana proses advokasi kebijakan akan mempengaruhi suatu kebijakan. Yang pada studi kasus kami mengambil mengenai relokasi warga Tambak Rejo yang terdampak atas normalisasi banjir Kanal Timur Kota Semarang. Dan pada diskusi kali ini adalah berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana upaya dalam advokasi kebijakan koalisi organisasi masyarakat sipil dalam rangka relokasi warga Tambak Rejo yang terdampak atas pembangunan BKT tersebut atau banjir Kanal Timur, yang tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena harus dihadapkan atau berhadapan dengan pemukiman warga yang ada di bantaran sungai. Dari hal tersebut memiliki konsekuensi yang mana harus melakukan relokasi terhadap warga yang terdampak. Namun pada upaya tersebut pemerintah Kota Semarang kurang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga, yang justru hal tersebut menghasilkan suatu permasalahan yang baru. Kondisi ini mendorong aktivisme warga yang terdampak bersama organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi kebijakan. Selain itu, yang menjadi kunci dari keberhasilan advokasi kebijakan ini juga terletak pada kemampuan aktor-aktor dalam koalisi masyarakat sipil ini. Kemudian fokus pada proses dan dinamika dalam advokasi kebijakan akan menjadi arah pembahasan dari diskusi yang kami lakukan. Pemerintah Kota Semarang melakukan relokasi terhadap pemukiman warga Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas sebagai dampak dari proses pembangunan sungai banjir Kanal Timur Kota Semarang. Rencana pembangunan tersebut sudah termaktub dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN nasional tahun 2014 hingga tahun 2019. Normalisasi BKT ini merupakan proyek nasional yang dibawahi oleh Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR yang dijalankan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Permali Juwana dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Salah satu daerah pekerjaan tersebut berada di Kecamatan Semarang Utara, jadi daerah pesisir pantai, dengan masyarakat yang terdampak langsung yang ada di bantaran sungai itu ialah warga Tambak Rejo. Hal tersebut memiliki konsekuensi pemukiman yang ada di sana harus dirumahkan kembali atau direlokasi ke pemukiman yang lebih aman. Melalui proyek normalisasi sungai tersebut, relokasi akan diharapkan akan menjadi solusi atas warga yang terdampak yang kurang lebih sejumlah 2.172 warga baik hunian dan usahanya. Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran yang diterima oleh
warga yang akan dipindahkan ke Rusunawa, kudu yang berlokasi atau bertempat di Kecamatan Gunung yang berjarak kurang lebih 10 km dari Kelurahan Tambak Rejo itu sendiri. Justru dengan adanya relokasi ini memunculkan masalah baru bagi warga yang bermata pencarian nelayan. Kebanyakan aset yang dimiliki itu ialah tidak memiliki legalitas atas tanah yang mereka tempati. Sebab lahan yang mereka diami selama ini merupakan aset pemerintahan yang ditempati oleh nelayan sejak tahun 1989. Selain itu, upaya relokasi tersebut tanpa mempertimbangkan ganti rugi atas bangunan, fasilitas umum yang akan dan yang sudah dibangun, sehingga warga melakukan perlawanan atau resistensi atas kebijakan relokasi tersebut. Oleh sebab itu, warga menuntut ganti rugi tetapi tidak diberikan, sehingga disitulah perlawanan atas kebijakan relokasi tersebut dilakukan. Selanjutnya, saya Cornelius akan menjelaskan bagaimana advokasi kebijakan yang dijalankan oleh warga Tambak Rejo, serta berbagai strategi yang diterapkan oleh koalisi lembaga di dalam menangani advokasi kebijakan. Hal pertama yang dilakukan oleh warga Tambak Rejo adalah melakukan coalition building atau pembentukan koalisi. Sebagaimana yang kita tahu, pembentukan koalisi merupakan salah satu fase awal di dalam advokasi kebijakan. Beberapa organisasi yang terlibat antara lain LBH Semarang, beberapa kelompok mahasiswa bersama akademisi, jurnalis, serta lembaga-lembaga lain, misalnya Yayasan Setara yang memiliki fokus kepada pendampingan anak. Strategi kedua yang dilaksanakan oleh koalisi advokasi adalah memobilisasi publik. Kegiatan yang dilaksanakan misalnya adalah aksi Kamisan yang dikoordinir oleh LBH Semarang dan kelompok mahasiswa. Di dalam aksi Kamisan tersebut, diperkenalkan korban serta dijelaskan kronologis bagaimana situasi di Tambak Rejo. Strategi ketiga yang dilaksanakan oleh koalisi advokasi kebijakan adalah melakukan dialog dengan berbagai aktor politik yang bisa diajak bekerja sama dan berdialog, serta berdiskusi bagaimana mencari jalan terbaik untuk Desa Tambak Rejo. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah satu dari strategi advokasi kebijakan adalah melakukan pendekatan politik. Hal keempat yang dilaksanakan oleh koalisi advokasi adalah melakukan penyebaran isu melalui kampanye dan berbagai metode, misalnya mengundang Putri Indonesia, serta berbagai macam aksi seperti pembuatan film pendek, dokumenter, dan lain sebagainya. Strategi kelima yang dilaksanakan oleh koalisi advokasi kebijakan adalah melakukan monitoring terhadap BBWS serta pemerintah daerah yang telah menjanjikan hunian sementara serta kampung deret. Monitoring harus senantiasa dilakukan supaya masyarakat mampu memperoleh hak-hak mereka. Dari kelima strategi yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses advokasi kebijakan dibutuhkan berbagai macam elemen yang bergerak bersama-sama di dalam melakukan advokasi kebijakan. Mulai dari advokasi secara hukum, melakukan mobilisasi publik, melakukan dialog dengan publik atau mungkin dengan politisi, menyebarkan isu kampanye melalui berbagai metode, serta melakukan monitoring dalam rangka menagih janji pemerintah atau mungkin lembaga lain, sehingga masyarakat mampu dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, di dalam proses politik akan dijelaskan oleh teman saya, Ananto. Baik, terima kasih
atas penjelasannya kepada Cornel dan Haidar mengenai bagaimana advokasi kebijakan di Desa Tambakrejo bisa terjadi dan bagaimana masyarakat dan LBH mengadvokasi kebijakan dan kepentingan dari masyarakat Tambakrejo. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya advokasi kebijakan sebagai sebuah proses politik. Nah, di dalam advokasi kebijakan warga Tambakrejo, langkah politis yang dilakukan oleh LBH Semarang dengan menggandeng Komnas HAM akhirnya membuahkan sebuah hasil. Nah, Komnas HAM menindaklanjuti laporan dan turun tangan dalam membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara warga Tambakrejo dengan pemerintah Kota Semarang. Nah, dalam kesepakatan tersebut menunjukkan bahwasanya warga akan dibangunkan sebuah kampung deret yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya dan warga akan berpindah setelah tersedia sebuah bangunan. Nah, pemangku kebijakan baik wali kota, gubernur, BBWS, Komnas HAM duduk bersama untuk membicarakan solusi pada tanggal 12 Mei 2019. Nah, hasil yang didapatkan pemerintah Kota Semarang antara lain adalah dengan menganggarkan untuk pembangunan kampung deret yang akan dikelola secara komunal dan dalam masa tunggu pembangunan. Nah, kemampuan berelasi dengan aktor politik dari berbagai lini merupakan bagian yang penting dalam proses advokasi. Konteks advokasi di Tambakrejo, pemilihan strategi, dan cara dialog tanpa menggunakan kekerasan merupakan langkah politis atas kondisi warga yang cenderung inferior. Nah, kepemilikan aset yang lemah dapat dengan mudah pemerintah menggusurnya secara paksa. Akan tetapi koalisi advokasi mampu meyakinkan dan memainkan peran supaya warga tetap mendapatkan haknya. Kemampuan untuk meyakinkan para pembuat kebijakan untuk tidak menggusur warga Tambakrejo dapat dilihat dari aktivitas politik yang dilakukan oleh anggota koalisi. Nah, di mana Guyup TBRS mampu melakukan lobby politik kepada Wali Kota Semarang secara langsung ketika kondisi genting penggusuran paksa sudah terjadi. Nah, oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwasanya advokasi secara koalisi mampu menjadi kekuatan dan akumulasi sumber daya. Namun kemampuan untuk menggunakan sumber daya dan merencanakan sebuah strategi harus dimaksimalkan oleh sebuah koalisi. Nah, melalui praktik advokasi di Tambakrejo dapat kita lihat bahwasanya terdapat kemampuan mengelola sumber daya dilakukan oleh masing-masing organisasi. Mereka mengambil peran dalam bidang yang mereka kuasai, seperti contohnya LBH Semarang yang melakukan kampanye kreatif baik melalui film maupun kegiatan untuk memperingati hari penting seperti Hari Air contohnya. Hari Nelayan, serta melakukan pendekatan personal atau pendekatan persuasif saat kondisi sedang genting. Nah, di lain sisi, LBH Semarang membantu warga dalam memfasilitasi harapan dan membantu proses dialog dengan pemerintah. Di sisi lain, kemahiran pemimpin juga sangat berpengaruh di sini di dalam masyarakat sipil, sebab dengan adanya kehadiran tokoh pemimpin akan memberikan dampak yang kuat kepada masyarakat. Nah, hal tersebut mengingat mereka berhadapan dan berhubungan baik dengan aktor politik karena kemampuan kepemimpinan dari masing-masing organisasi yang diturunkan diimplementasikan secara langsung ke dalam bentuk strategi. Demikian video yang kami buat untuk memenuhi tugas UAS pelajaran komunikasi dan advokasi kebijakan. Semoga studi kasus yang kami ambil di Desa Tambakrejo ini dapat bermanfaat untuk teman-teman untuk berani mengadvokasi kepentingan oleh kaum-kaum yang menurut teman-teman bisa dibantu. Sekian, terima kasih.